Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliawati, NIM 186602123, mata kuliah perpajakan lanjutan Selasa pagi, STI 66 Kendari. Nah, pada pertemuan kali ini untuk memenuhi tugas MIP saya akan membahas satu materi singkat dari perpajakan lanjutan ini, yaitu materi yang saya pilih adalah PPh pasal 21. Nah, dalam gaji, upah, honorarium, tunjangan maupun pembayaran lain dengan nama atau dalam bentuk apapun itu, seperti misalnya pada pekerjaan, jasa, ataupun kegiatan yang dilakukan atau diberikan oleh orang pribadi, terdapat dua hal, yaitu ada SPDN dan ada SPLN yang harus kita ketahui. Nah, dalam dua hal tersebut itu diatur masing-masing dalam peraturan perpajakan penghasilan, yaitu yang pertama itu SPDN itu diatur dalam pasal PPh 21, sedangkan SPLN itu diatur dalam PPh pasal 26. Selanjutnya itu ada pemotongan PPh pasal 21 maupun 26, yaitu ada pemberi kerja itu terdiri dari dua. Yang pertama itu adanya orang pribadi dan badan atau instansi lembaga. Yang kedua itu ada cabang atau perwakilan atau unit yang dalam hal ini tuh melakukan pembayaran baik sebagian ataupun seluruh yang berkaitan dengan pembayaran seperti upah, gaji, tunjangan atau pembayaran lain adalah itu cabang atau unit yang bersangkutan tersebut. Nah, yang kedua dalam pemotongan PPh pasal 21 atau 26 yaitu bendahara atau pemegang kas dalam pemerintahan. Nah, selanjutnya itu ada dana pensiun atau badan dalam jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain yang terkait. Nah, selanjutnya itu orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa. Jadi dalam pemotongan PPh pasal 21 ataupun 26 itu ada 4. Yang pertama itu pemberi kerja, yang kedua itu ada bendahara atau pemegang kas dalam pemerintahan ini. Nah, yang ketiga itu ada dana pensiun atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan yang terakhir itu ada orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Selanjutnya pemberi kerja tapi bukan pemotong PPh pasal 21. Yang pertama itu kantor-kantor perwakilan negara asing. Jadi semua kantor yang ada di Indonesia itu tapi perwakilan negara asing itu bukan termasuk dalam pemotong PPh pasal 21. Termasuk dalam pemberi kerja, tapi kantor tersebut itu tidak termasuk dalam PPh pasal 21 maupun 26. Nah, yang kedua itu ada organisasi-organisasi yang telah diterapkan oleh Menteri Keuangan kita. Jadi semua organisasi yang ada di Indonesia ini yang diterapkan oleh Menteri Keuangan itu memang sebagai pemberi kerja, tapi bukan sebagai pemotong PPh pasal 21. Selanjutnya itu ada yang ketiga itu ada orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tapi itu yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi melakukan pekerjaan itu seperti rumah tangga atau pekerjaan yang bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas. Jadi ada orang pribadi itu yang mempekerjakan orang dalam melakukan kegiatan rumah tangga itu bukan termasuk dalam pemotongan PPh pasal 21. Selanjutnya penerima penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 maupun 26. Yang pertama itu pegawai. Seperti yang kita ketahui, memang pegawai itu dikenakan
pajak penghasilan pasal 21 maupun 26. Dan yang kedua itu yang dikenakan PPh 21 maupun 26 yaitu penerima uang pesangon pensiun atau uang manfaat pensiun seperti tunjangan hari tua dan jaminan hari tua, termasuk itu ahli warisnya juga. Yang selanjutnya itu yang dikenakan PPh pasal 21 itu yang bukan pegawainya. Selanjutnya itu anggota dewan komisaris atau pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai. Selanjutnya itu ada mantan pegawai. Seperti yang kita ketahui, walaupun sudah tidak jadi pegawai lagi, tetapi masih dikenakan PPh pasal 21 karena gajinya itu dan tunjangannya itu masih ada berjalan dan masih dapat diterima, sehingga masih dikenakan PPh pasal 21 26. Selanjutnya itu yang dikena PPh pasal 21 26 yaitu peserta kegiatan seperti peserta perlombaan, peserta rapat sidang, kunjungan kerja, peserta atau anggota kepanitiaan, peserta pendidikan seperti magang itu, dan peserta kegiatan lainnya. Penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 ataupun 26. Yang pertama itu penghasilan pegawai tetap, baik yang teratur maupun yang tidak teratur. Yang kedua itu ada penghasilan pensiunan secara teratur. Jadi yang pensiunan yang masih menerima penghasilan secara teratur itu masih dikenakan PPh pasal 21 26. Nah, yang ketiga itu ada uang pesangon pensiunan, tunjangan hari tua ataupun jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Tetapi itu pembayarannya itu waktunya lebih dari 2 tahun. Nah, selanjutnya itu penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Nah, yang selanjutnya dikenakan PPh pasal 21 yaitu imbauan kepada yang bukan pegawai. Keenam itu imbalan kepada peserta kegiatan juga dikenai PPh pasal 21 26. Selanjutnya tuh imbalan kepada dewan komisaris atau pegawai yang bukan merupakan pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Selanjutnya yang terkena pasal PPh 21 26 yaitu imbalan kepada mantan pegawai. Nah, selanjutnya itu ada penarikan dana pensiun oleh pegawai. Jadi penarikan dana pensiun oleh pegawai itu dikenakan juga pasal PPh 21. Selanjutnya termasuk natura atau kenikmatan. Yang pertama itu wajib pajak PPh final, dan yang kedua itu wajib pajak perhitungan khusus. Selanjutnya perhitungan besarnya penghasilan. Nah, dalam perhitungan besarnya penghasilan PPh pasal 21 26 itu terbagi atas 3. Yang pertama itu ada uang rupiah, ada uang asing, dan ada natura atau kenikmatan. Nah, yang pertama uang rupiah itu sesuai dengan apa yang diterima atau apa yang diperoleh dari penghasilannya. Nah, yang kedua itu uang asing. Uang asing itu mengikut pada kurs Menteri Keuangan pada pemerintahan ini. Nah, yang ketiga itu natura atau kenikmatan itu penghasilnya itu ditentukan dari harga pasar. Nah, jadi kalau rupiah itu ditentukan dari besarnya perolehan yang didapatkan, uang asing ditentukan dari Menteri Keuangan, dan kalau natura itu ditentukan tentang harga pasarnya. Selanjutnya penghasilan yang tidak dikenakan PPh pasal 21 maupun 26. Yang pertama itu pembayaran manfaat atau santunan berupa asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, dwiguna maupun beasiswa.
Yang kedua yang tidak dikenai PPh pasal 2126 yaitu natura atau kenikmatan dari wajib pajak ataupun pemerintah. Nah, yang ketiga itu yang tidak dikenakan PPh pasal 21 itu uang pensiun kepada pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan yang berupa itu iuran tunjangan hari tua ataupun jaminan hari tua yang dibayar oleh pemberi kerja. Selanjutnya itu yang tidak dikenakan pasal PPh 2126 adanya zakat atau sumbangan wajib keagamaan dari menteri ataupun lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah di negara ini. Selanjutnya itu yang tidak dikenakan pasal yaitu berupa beasiswa sebagaimana itu yang diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lalu PPh pasal 21 yaitu tentang pegawai tetap dan penerima pensiun berkala. Nah, di sini ada dua bagian yang harus kita ketahui. Yang pertama itu setiap masa pajak kecuali masa pajak terakhir, dan yang kedua itu masa pajak terakhir. Nah, yang pertama setiap masa pajak kecuali masa pajak terakhir itu perkiraan penghasilan neto yang akan diterima dalam setahun itu penghasilan teratur sebulan itu dikali dengan 12. Tetapi itu kalau masa pajak terakhir itu selisih antara PPh terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama setahun itu PPh yang telah dipotong dari masa-masa sebelumnya. Selanjutnya itu ada masa perolehan penghasilan yang kurang dari 12 bulan. Nah, di sini terbagi dua, ada yang disetahunkan dan ada yang tidak disetahunkan. Yang disetahunkan di sini itu yang pertama itu apabila WPOPDN itu meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Nah, itu bisa disetahunkan. Nah, yang kedua itu ada orang asing yang mulai bekerja di Indonesia pada tahun berjalan yang jangka waktunya itu sudah lebih dari 6 bulan. Nah, yang ketiga itu yang disetahunkan itu adanya karyawan yang telah pindah cabang. Nah, yang kedua itu yang tidak disetahunkan. Yang pertama itu WPOPDN itu mulai bekerja pada tahun yang berjalan. Nah, yang kedua itu WPOPDN itu pindah kerja ke pemberi kerja yang lain. Jadi itu tidak disetahunkan apabila WPOP itu pindah kerja ke pekerja lain. Selanjutnya yaitu perhitungan PPh pasal 21 yang terdiri atas dua, yaitu pegawai tetap dan pegawai pensiun. Nah, pegawai tetap ini yaitu gaji, tunjangan, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja yang akan dikurangi oleh dua hal. Yang pertama itu dikurangi dengan biaya jabatan yang berasal dari 5% dari penghasilan bruto, maksimal itu 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Nah, yang kedua itu dikurangi dengan iuran pensiun seperti itu jaminan hari tua atau tunjangan hari tua yang dibayar oleh dirinya sendiri atau pekerja itu. Nah, selanjutnya itu pegawai pensiun yaitu uang pensiun berkala yang akan dikurangi dengan biaya pensiun yaitu 5% dari penghasilan bruto maksimal yaitu 2.400.000 per tahun atau setara dengan 200.000 per bulan. Nah, dari pegawai tetap dan pegawai pensiunan itu terdapat beberapa hal. Yang pertama itu penghasilan neto yaitu setahun atau disetahunkan, terus dikurangi PTKP, terus itu penghasilan kena pajak dan dikenakan tarif sesuai dengan pasal 17. Selanjutnya yaitu PTKP. Yang pertama itu 54 juta rupiah itu untuk diri wajib pajak.
Nah, yang kedua ada 4.500.000 itu untuk tambahan wajib pajak yang telah menikah atau kawin. Nah, selanjutnya tambahan 4.500.000 itu tambahan untuk setiap anggota keluarga sedara atau senada dalam garis keturunan atau anak angkat yang diangkat menjadi tanggungan sepenuhnya itu maksimal 3 orang. Nah, penerapan PTKP itu ditentukan oleh keadaan pada awal tahun kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender tersebut. Jadi kalau PTKP yang 54 juta itu untuk wajib pajak sendiri, terus ada tambahan 4.500.000 bagi yang sudah menikah, dan ada tambahan lagi 4.500.000 bagi anggota yang sedara atau senada garis keturunan atau yang diangkat menjadi anak tanggungan yang maksimalnya itu 3 orang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup untuk tugas meet kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.